Halo semuanya, jadi di video kali ini aku masih mau ngelanjutin lagi. Kalau sebelumnya kan aku udah jelasin tentang semester 8 aku belajar apa aja. Hari ini aku mau jelasin tentang si perancangan teknik lingkungan. Mulai dari awal tahapnya sampai akhir. Sebenarnya aku udah nge-record ini sebelumnya, cuman karena ada permasalahan di audio. Di PTL itu ngapain sih Kak? Jadi aku harus retake. Padahal aku udah setengah jam lebih tuh ngomong. Tapi ntar aku bakal gabung-gabungin lah ya kalau misalnya ada info-info yang kurang lengkap. Jadi awal-awal itu kita pastinya pilih teman-teman kelompok dulu. Jadi kebanyakan tuh teman-temannya udah tahu duluan gitu loh, udah dari awal. Karena kan memang kita temenan tuh udah dari semester 3 ya, bareng-bareng terus di teknik lingkungan. Jadi udah mulai kebaca nih kayak yang si A pasti berkelompoknya sama ini, cuma tinggal tergantung penanggung jawabnya lah ya. Which is satu di antara kita ini ada jadi penanggung jawabnya untuk matkul PTL ini, kasih G-form. Nah, G-formnya itu isinya pastinya isi nama, NIM, dan lain-lain buat tahu nih, kita tuh minatnya kemana. Jadi prioritasin dari 5 topik, kalau nggak salah inget, pilih 3, prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Karena itu bakalan dipakai buat nanti penentuan kelompoknya. Karena masih belum jelas sistemnya, apakah kita yang milih sendiri teman-temannya, atau dipilihin dari koordinator, atau berdasarkan NIM, atau berdasarkan IPK. Pokoknya kita masih belum tahu sistemnya itu masih abu-abu saat itu. Sebenarnya tuh aku pertamanya milih udara. Teman-temanku pada bilang udara tuh cepat, terus banyak juga anak-anak fast track yang di sana. Ada beberapa yang fast track sih, sebenarnya nggak banyak juga tentang udara, cuman katanya itu gampang. Jadinya udah aku pilih itu. Cuman kemarin itu teman-teman yang udara kebanyakan emang udah berkelompok, jadi kurang orangnya tuh hampir tidak ada gitu kan. Jadi juga aku kayaknya agak nggak mungkin juga buat ikutan. Jadi ya udah aku pilih yang kedua. Nah, prioritas kedua aku tuh yang K3, which is yang aku ambil. Sama aku bertiga, kita nyari satu lagi. Dan kebetulan tuh yang minat K3 tuh sebenarnya nggak terlalu banyak, karena kebanyakan pas angkatanku tuh lebih ke air. Terus juga pasti kita nanya-nanya juga kan feedback dari kakak tingkat tuh kayak gimana, udah yang mana gitu ya selesainya, terus dosen-dosennya lebih baik-baik di mana. Plus minusnya K3 sebenarnya tuh kalau positifnya banyak yang bilang itu lebih gampang gitu, tapi nggak juga sih sebenarnya menurutku, karena kebanyakan perusahaan itu tuh K3-nya udah sesuai gitu, udah sesuai dengan regulasi standar prosedurnya. Jadinya kan kita nggak bisa melakukan perbaikan, karena outcome dari PTL ini kita kasih perbaikannya, apa yang bakal kita lakuin, dan setelah dari situ kita desain. Jadi kayak misalnya kita mau perbaiki pencahayaannya, nah kita desain pencahayaan yang seharusnya yang benernya tuh kayak gimana, kita taruh lampunya tuh misalnya di belakangnya, atau kita dari perhitungannya jumlahnya, atau lain-lainnya lah ya, atau pakai cup atau pakai apapun kayak gitulah. Itu juga sih jadi pertimbangannya, karena kita masih belum tahu kan perusahaannya tuh apakah sesuai atau tidak. Kalau misalnya kita udah evaluasi ternyata semuanya itu di bawah dari nilai ambang batas, kan aman-aman aja gitu, apa yang mau kita perbaiki gitu kan, jadi nggak ada. Menurutku K3 tuh agak luas banget, karena nggak bisa diformat. Belum tentu permasalahannya pencahayaan, bisa aja permasalahannya di bau, bisa aja permasalahannya di ergonomi, bisa aja permasalahannya di udara, karena kita juga ada ngebahas tentang udara walaupun nggak sespesifik yang ngambil topik udara. Terus desainnya nggak cuma satu, banyak banget, karena kita harus lihat dulu nih dari hierarki yang kita pakai. Kalau bisa kita ngelakuin eliminasi yang paling pertama, yang kedua baru kita lakuin substitusi, yang ketiga pengendalian teknis, pengendalian administrasi, dan terakhir baru pakai APD. Jadi APD itu udah option terakhir banget. Masih bisa dieliminasi dulu. Kalau misalnya dia bising, udahlah kita suruh aja dia langsung pakai headphone-nya itu. Belum tentu, bisa aja si alternatifnya itu dikurangin aja alatnya tanpa perlu beli APD kayak gitu. Jadi emang tergantung dari si situasi kondisi existingnya itu. Kalau lihat dari angkatan-angkatan sebelumnya, kebanyakan tuh dari mereka masih pakai punya kakak tingkat sebelumnya. Jadi kayak pernah ada TA yang ngebahas tentang sampah juga. Jadinya kurang lebih mereka bisa pakai data itu sebagai acuan untuk nanti ngelakuin perbaikan apa. Nah, kebetulan karena kita angkatannya COVID ya gitu, 2 tahun, jadi nggak banyak data-data yang bisa kita pakai buat PTL. Jadi kemarin itu kita benar-benar ngambil data primer, langsung datang ke tempat, ngambil mirip banget lah kayak tugas akhir. Padahal outputnya dari PTL ini tuh lebih ke desain rancangannya, bukan lebih ke ngambil datanya. Cuman karena emang gak ada yang bisa jadi referensi, jadi ya udah deh harus ngambil data. Aku pertamanya ngiri nih sama temenku yang mereka bisa dapetin data dari kakak tingkat, jadi mereka nggak perlu ngambil data gitu kan, tinggal ngolah doang. Ya memang seharusnya seperti itu, dan memang diperbolehkan juga untuk menggunakan data sekunder. Cuman akhir-akhir ternyata kelompok yang boleh pakai data dari kakak tingkat itu tetap diminta dosennya untuk ngambil data, either itu buat cross check ataupun memang data untuk ngelengkapin lagi. Jadi kayaknya emang di tahun ini di angkatanku kebanyakan diminta untuk ngambil data primer deh. Soalnya aku ngeliat teman-teman banyak juga yang ngambil data gitu. Cuman aku nggak tahu sih kalau yang masalah air sama yang lain kayak gimana. Kalau aku ngeliat teman-teman K3 aku sih mereka pada ngambil data. Lanjut lagi, tadi aku udah selesai sampai nentuin teman-teman kelompok, terus kita buat proposal. Pokoknya udah selesai lah ya dari si pergumulan-pergumulan ini. Jadi kita tuh pertama masih bingung proposalnya itu tempatnya mau di mana. Karena kita udah tahu kita pasti bakal evaluasi si K3-nya dari berbagai macam parameter ini, cuman kita masih belum tahu lokasinya di mana. Dan akhirnya kita lihat referensi kakak tingkat. Referensinya itu ada di perusahaan transportasi
Dan menurut kita kayak oke nih, karena dia udah pernah ngebahas tentang kebisingan dan itu kan termasuk K3. Jadi kita bisa cross check yang lainnya, terus kita ajuin suratnya, karena memang surat ke UNIF itu kan juga nggak terlalu cepet ya, karena mau gimana pun butuh tanda tangan basah. Waktu itu bukan tanda tangan digital. Terus kita kasih ke pasapamnya karena katanya nggak boleh langsung kasih ke mereka. Jadi ya udah, kita udah ikutin nih ya prosedurnya. Terus kita nunggu kayak seminggu 2 minggu. Kita tanya lagi, tapi katanya belum ada kabar juga. Terus kita balik lagi kayaknya deh di minggu selanjutnya. Aku agak lupa sebenarnya skenario-nya karena itu udah lama gitu. Terus aku juga kayak kita akhirnya beda lokasi gitu ya. Ternyata itu masih ada di pasapamnya. Kirain tuh udah naik. Soalnya pas kemarin nanya tuh udah naik, tapi ternyata belum. Salahnya di mana? Kenapa belum naik? Kenapa nggak dibolehin? Terus akhirnya bisa naik dan ternyata ketika udah naik kita kasih kabar bahwa lokasinya seharusnya bukan di situ. Terus ditunjukkannya juga salah. Jadi pokoknya secara garis besar intinya si proposalnya itu salah setelah udah 1 bulan kayaknya. Setelah udah itu salah, ya udah deh kita masih mengikuti yang seharusnya kayak gimana. Kita ganti tempatnya, kita ajuin lagi suratnya ke UNIF juga, kumpulin lagi ke tempat yang seharusnya. Nah, dari situ kita agak bingung karena sebelum-sebelumnya itu nggak perlu sampai ke pusatnya, tapi yang kali ini harus sampai ke pusat. Follow up-nya tuh kita mesti dapat, tapi ternyata ada lagi data-data yang kurang, harus tambahin ini ada yang salah juga, sertifikat atau keterangan buat kalibrasi alat-alatnya, pokoknya kayak gitu-gitu. Which is sebenarnya itu good sih, karena kita bakalan jadi lebih tahu apakah alat itu tuh udah sesuai atau belum. Terus maksudnya errornya segimana, supaya data ini dapat dipertanggungjawabkan gitu, bukan asal-asal ngambil data. Karena kan mau gimana pun ketika kita ngambil data dari aplikasi di HP sama ketika kita ngambil bener-bener pakai alat ukur kan pasti akan berbeda kan, ada galat errornya gitu lah. Kita tuh juga nanya kan sama petugas labnya juga apakah itu sertifikatnya ada atau enggak, terus masih butuh waktu juga buat submit, sedangkan itu udah hampir 2 bulan. Pokoknya kita tuh total ngerjain ini 5-6 bulan. Udah terbuang waktu hampir 3 bulan buat dapetin kepastian apakah ini tempat bisa jadi tempat untuk ambil data atau enggak. Karena sebelumnya tuh kita pengen ya udahlah kita datang aja, kita ambil data sendiri aja dengan peta yang udah kita punya. Tapi ternyata ketika kita cross check lagi, petanya itu bukan peta yang sesuai gitu. Lingkupnya tuh terlalu kecil untuk PTL. Analisis satu rumah doang itu terlalu kecil gitu loh, karena kita kan 4 orang ya, itu harusnya beban 1 orang, jadi harusnya lebih besar lagi. Kalau misalnya tiba-tiba kita ditanya-tanya juga, karena kita kan gak ada suratnya juga, gak ada persetujuannya, itu yang bikin kita agak bingung, karena ketika kakak tingkat tuh pakai skenario 1 tuh berhasil, kok kita enggak, maksudnya udah berbeda banget deh, prospek kedepannya udah gak bagus nih, kayak udah gak oke. Jadi kita memutuskan untuk ganti tempatnya. Terus kita mulai diskusi lagi sama Dosbing. Ada satu tempat yang pernah dikunjungin sama kakak S2, aku lupa kalau nggak salah tahun 2021 deh mereka ke sana, dan kita coba tanya lagi sama si ibunya di perusahaan B ini, perusahaan kedua, boleh atau enggak ketika kita mengambil data, terus kurang lebihnya proposalnya kayak gimana kita ajuin. Terus katanya, yaudah coba dulu aja, dikirimin dulu proposalnya biar bisa dibaca-baca, siapa tahu nanti oke. Ibunya ini tuh udah pernah kenal anak-anak ITB dan udah kenal juga sama dosen kita, jadinya agak lebih mudah gitu loh. Sedangkan yang di pertama ini tuh dosennya nggak kenal sama perusahaannya, cuman ada kakak tingkat doang yang pernah ngambil data di sana. Kita udah kirim proposal, ibunya fast respon banget, kooperatif banget lah, pokoknya love banget, thank you banget ibu. Tujuan kita kan ngambil data, jadinya pasti kita butuh alat-alat yang dipakai. Jadi alat-alat yang dipakai tuh ada 3, ada sound level meter buat kebisingan, terus juga ada lux meter buat pencahayaan, ada WBGT ini buat suhu sama kelembapan. Kita juga cross check juga sama data-data dari kakak-kakak S2 yang pernah kunjungan ke sana. Mereka juga kalau nggak salah ngebahas tentang pencahayaan juga, suhu kelembapan juga, partikel debu, jadi pakai particle counter. Ya kurang lebihnya kayak gini lah ya gambaran dari PT-nya. PT-nya tuh gede banget, terus ada beberapa gedung gitu ya terpisah-terpisah. Parkirannya juga luas banget, lokasinya tuh dari Kopo, emang daerah-daerah industri. Dan kemarin itu kita nggak bisa ngambil banyak foto ataupun video karena memang industrinya tuh garment ya. Jadi mereka bukan yang tekstil yang dari bahan celup-celup kainnya diwarnain tuh enggak, jadi bahannya udah jadi, kainnya udah jadi, terus udah tinggal mereka potong-potong, tinggal mereka jahit-jahit untuk jadi celana, untuk jadi baju, atau kebanyakan pola-polanya itu yang bersifat rahasia. Terus juga ada aksesoris dan lain-lainnya, makanya kita nggak boleh foto, jadi agak susah banget kemarin pas untuk dokumentasi. Ngambil data bagi tugas sama teman-teman, aku sama temanku ngambil yang lux meter buat pencahayaan, terus yang 2 lagi tuh buat BBGT, karena suhu sama kelembapan itu butuhnya 30 menit, intervalnya tiap 5 menit sekali. Terus kalau untuk lux meter itu cuma 3 kali pengukuran aja, nggak pakai waktu. Untuk yang sound level meter itu bagi tugas juga di tiap lokasi masing-masing, karena itu waktunya 10 menit tapi dihitungnya tiap 5 detik sekali. Jadi kan banyak banget kan, harus catat-catat terus. Kayaknya agak chaos banget kalau itu barengan. Jadi kita milih untuk paginya kerjain dulu yang WBGT sama lux meter. Terus nanti kan ada waktu istirahat, habis setelah istirahat baru kita ngerjain yang si sound level meter. Kita juga identifikasi aspek
kebakarannya sama tanggap daruratnya. Jadi dari aparnya, dari jalur evakuasinya, terus titik kumpul, and then kita juga cross check lagi sama si divisi K3. Nah, karena perusahaan ini tuh udah punya divisi K3, outline kegiatan-kegiatan apa yang bakal mereka lakuin, nah itu juga kita cross check lagi apakah udah sesuai dengan peraturan atau belum. Terus kita juga identifikasi limbah B3-nya untuk lihat kayak profil dari perusahaannya ini secara singkatnya, gimana mereka ngatur limbahnya, walaupun itu bukan jadi konsentrasi dari K3-nya, tapi secara garis besar. Terus tadinya itu kita juga pengen identifikasi IPAL, cuman kebetulan karena mereka semua kering ya, nggak ada pencelupan, nggak ada apa. Jadi ya udah limbah B3-nya aja. Untuk kebisingan kita fokusnya pakai sound level meter aja. Jadi untuk tahu kebisingan yang di mesin sama yang di lingkungan sekitar. Tapi ternyata kita juga perlu tahu untuk kebisingan diterima sama para pekerjanya, karena pasti akan berbeda kan yang dihasilkan sama mesin sama yang kita terima. Nah itu contohnya kita bisa pakai alat yang noise dosimeter kayak gini gambarnya, yang bakal ditaruh di sini. Terus ya udah kita bakal biarin itu. Nah itu buat tahu tuh berapa intensitas kebisingan yang diterima sama para pekerja. Analisis juga nih potensi kecelakaan kerjanya. Kalau kalian tahu job safety analysis, itu juga kita lakukan juga. Jadi kita identifikasi si bahaya-bahayanya dari kegiatan-kegiatannya, terus sumbernya dari mana, alat-alatnya, sama penanggulangannya itu kayak gimana, dan balik lagi itu berpacu sama si hierarkinya tadi yang eliminasi sampai ke APD. Jadi misalnya kegiatan cutting, nah itu ada dari mekanis, ada elektrikalnya, ada biologinya nggak, kalau nggak ada nggak usah, terus ada bahaya kimianya nggak, itu makanya kita banyak identifikasi. Jadi memang banyak banget, makanya untuk laporan ini tuh seingat aku sampai 200 halaman lebih sih. Untuk pengolahan datanya sih nggak pakai aplikasi-aplikasi apapun, cuman kayak Excel aja. Kalau untuk pencahayaan kan tinggal di rata-rata dari 3 kali pengukuran, begitupun juga dengan suhu, kelembapan. Cuman kalau untuk yang kebisingan itu ada rumusnya sendiri buat cari si LEQ dari 10 menit pengukuran itu. Nah itu kan juga bisa pakai Excel, jadi nggak perlu pakai aplikasi-aplikasi khusus, karena kan kalau waktu aku TA kan harus pakai SPSS, jadi beda lagi. Ngedesainnya itu kita pakai aplikasi AutoCAD sama server. Server itu buat peta konturnya buat kontur kebisingan, pencahayaan, debu, dan lain-lainnya, karena kita mau tahu kan. Nah, sebenarnya agak kesulitannya juga di situ, karena untuk area yang diperbolehkan itu tuh bukan area yang satu area cakupan gitu, tapi kita benar-benar kayak mencar-mencar. Jadi titiknya tuh satu di sini, satu di sini, satu di sini, sini gitu. Harusnya kan titiknya misalnya cuma satu lurusan doang, jadi lebih gampang gitu buat bikin kontur. Nah kalau ini karena dia lokasinya terpencar, jadinya kontur yang sini tuh kayak kosong. Nah kita kan nggak tahu kan berapa angkanya, jadi agak sulitnya di situ sebenarnya buat bikin si peta konturnya. Kita pakai AutoCAD buat ngambil titik sampel pencahayaan, misalnya contohnya kayak gini. Kalau misalnya kita ada ngajuin alat apa yang bakal kita pakai, ini ada contohnya kayak gini, pakai APD. Ini yang buat kebisingan, itu bakal dibuat jadi AutoCAD. Jadi semuanya gambar 2D. Kalau misalnya bisa 3D sih lebih bagus. Waktu itu juga ada cutting juga yang pakai aplikasi buat pencahayaan yang benar-benar divisualisasiin lebih bagus, itu juga boleh. Minimal banget AutoCAD sih, karena rata-rata kan gambar teknik tuh butuh AutoCAD ya buat 2D kalau untuk PTL ini. Nah kita mulai bimbingan sama dosen lagi kan, bimbingan sama dosping. Jadi dospingnya ada 2, tapi salah satu dosping ini tuh susah banget di kontaknya, jadi ikut bimbingannya itu baru pertengahan. Nah setelah kita paparin itu banyak banget revisi-revisinya, kayak kurang ini, kurang itu. Salah satu contohnya tuh kita kurang sama si ergonomi. Harusnya itu diperluin, tapi kemarin tuh kita karena berangkatnya dari keluhan-keluhan para pekerja, setelah kita tanya-tanya, mereka nggak mengeluhkan ergonomi itu. Padahal sebenarnya nggak make sense juga sih kalau mereka nggak ngeluhin, karena mau gimana pun, per 8 jam mereka berdiri terus, pegel nggak sih gitu. Jadi kan pasti ada pemikiran seperti itu. Harusnya kan jadi keluhan, tapi mereka tidak mengeluhkan itu. Terus untuk semua hasil pengukurannya, kita lakuin evaluasi, jadi ada pencahayaan, terus ada iklim kerjanya dari suhu kelembapan, terus kebisingan, debu, tanggap darurat, dan bahaya kebakaran. Sama ergonomi juga, karena itu yang diminta sama dosen kita juga. Karena itu bahaya juga kan maksudnya. Cuman kemarin itu karena kita nggak ngelakuin pengukuran ergonomi, kita nggak ngukur tinggi mejanya berapa, lebarnya berapa, kursinya, dan lain-lain. Jadi kita berdasarkan observasi aja sih sebenarnya. Apakah permukaan mejanya itu tuh bikin silau atau enggak? Nah itu kita analisis. Terus apakah udah ada apa sih kalau di kursi itu yang bisa naik turunin dari rodanya. Terus untuk mereka yang jahit itu apakah kursinya sama seperti mereka yang melakukan kegiatan biasa, kegiatan-kegiatan yang ada di ruang maintenance ataupun di ruang office, ya seperti itulah. Terus kita terakhir bakal masukin capex sama opex, karena kita harus pertimbangin juga nih untuk alternatif-alternatif yang kita pilih ini, apakah itu biaya ataupun si RAB-nya itu tinggi atau enggak, dan si opex itu biaya pemeliharaannya dan operasionalnya, kayak misalnya lampu, biaya listriknya, terus nanti kalau misalnya mau ganti atau apapun itu. Terus contohnya kayak untuk jendela juga, kan mau gimana pun tetap ada pembongkarannya, terus juga untuk beli kusen dan lain-lainnya itu kan butuh biaya. Nah itu yang harus kita perhitungan juga. Jadi nggak cuma inovasinya doang, oke lah inovasinya keren, tapi nanti biayanya gede banget. Nah apakah itu memungkinkan gitu loh. Di akhir-akhir juga kita bakal analisis si aspek finansialnya dan ekonominya, itu pakai si NPV sama PP. Kalau NPV itu net present value, untuk tahu apakah si proyek yang
kita lakukan ini tuh layak, bernilai ekonomis atau tidak. PP itu payback period, jadi kita buat tahu nih berapa tahun nih nanti uang yang dikeluarkan ini akan kembali. Jadi setelah dari itu kan akan menghasilkan keuntungan, gitulah kurang lebihnya. Terus kalau misalnya untuk drama-drama selama ngerjain laporan ya seperti drama-drama pada umumnya lah ya, karena ini juga bersamaan dengan tugas akhir, teman-temanku juga karena banyak yang chaos juga, agak sulit membagi tugasnya. Kalau aku sih kemarin itu sebenarnya emang lebih banyak bebannya ke PTL ini, karena aku tuh udah sidang duluan yang tugas akhir, baru sidang PTL. Udah banyak tuh ya revisi-revisi dari dosennya. Akhirnya kita mau daftar tuh harus H-7 sebelum tanggal yang kita tentukan untuk sidang. Jadi kan kita harus tanya dulu sama dosennya apakah bisa di tanggal sekian, kumpulin semua persyaratan-persyaratannya dari poster, PPT, gambar teknisnya, resumenya, terus laporannya. Untuk minta persetujuan dari dosbingnya juga kan butuh ngisi form ya, itu juga agak lama. Jadi kita tuh masih belum tahu apakah kita diperbolehkan untuk sidang di tanggal segitu atau tidak. Kalau misalnya kita diperbolehkan untuk sidang di tanggal sekian, itu kita bakal dikasih tahu siapa dosennya, tempatnya di mana, waktunya itu H-3. Kita tuh dari sama teman-teman yang sidang di hari yang sama seperti yang kita mau, mereka udah keluar nih siapa pengujinya, lokasinya, waktunya, dan lain-lainnya. Kita tuh belum dapat informasi sama sekali, makanya kita ngerasa bingung kayak, hah, kok kita belum dapat informasi apa-apa nih gitu. Ya udah kan, terus kita mikir apa jangan-jangan diundur lagi ya, karena nggak mungkin kalau nggak H-3. Jadi emang pilihannya kalau nanti kalian dikasih taunya besoknya, berarti waktu sidang kalian tuh bakal mundur lagi, karena kan tetap hitungannya kan H-7 kan. Yaudah deh kalau emang mundur lagi gitu kan, tapi kita berharapnya semoga bisa di tanggal segitu. Ya pokoknya aku lupa deh pertimbangannya. Kita baru dikasih tahu ternyata H-2. Kita juga kaget kayak, oh ternyata bisa ya H-2. Karena dari dosen pengujinya tuh ada kendala gitu, jadi harus diganti atau gimana ya, aku lupa sebenarnya. Tapi kalau untuk dosen pembimbingnya tuh sebenarnya nggak ada permasalahan, jadi emang di pengujinya. Udah dong kita siap-siap, terus kita ngumpul bareng teman-teman. Aku juga pernah upload di Lika-Liku buat PTL itu, jadi kita kumpul bareng-bareng, kita samain lagi, latihan presentasi lagi, apakah udah sesuai nih, maksudnya ketika kita ngomongin pencahayaan, apa informasi yang kamu tahu, yang aku tahu, kita jadiin satu. Jadi kita benar-benar satu pikiran gitu lah ya. Kita lagi tugas buat kerkel terakhir sebelum kita sidang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat besok sidang. Ternyata kita bisa sidang juga ya. Akhirnya. Tapi kita tuh beruntung banget loh. Maksudnya udah H-2 bisa dapat kepastian. Ya kan memang regulasinya kan seminggu sebelum kan kita kirim. Tapi maksudnya ibunya tuh benar-benar kayak perjuangin banget supaya kita bisa sidang gitu loh. Ya ampun. Di saat kelompok-kelompok lain. Ya saat kelompok lain udah daftar terus suruh nunggu seminggu lagi. Terus udah kayak gitu akhirnya kita mulai sidang, gak telat, tapi dosen pengujinya yang satu tuh rada telat, satu lagi tuh belum ada kabar. Tapi ternyata kita dikasih tahu bahwa satu lagi tuh kan lagi ada kegiatan, jadi harus online karena nggak sempat kalau harus datang ke kampus buat offline. Jadi jatuhnya sidang kita tuh kayak hybrid. Nah, waktu persiapannya tuh aku ada ngerekam nih, aku fast forward barengan sama teman-teman juga. Persiapan untuk si presentasinya, kita latihan-latihan lagi. Deg-degan karena aku masih belum tahu kan sidang PTL gimana. Walaupun aku udah ngelakuin sidang TA, cuman ketika sidangnya yang perlu kita bawa itu sebenarnya cuman laporan, gambar teknik, sama PPT sebenarnya. Nah, cuman waktu itu dosen kita tuh baik banget. Jadi PPT-nya nggak perlu, ketiganya sebenarnya sih pada intinya tiga-tiganya itu nggak perlu untuk di print, karena kalau di print itu agak lumayan banget. Waktu itu kita laporannya udah 180 halaman dan pastinya kan berwarna, karena emang ada beberapa gambar itu yang penting banget gitu loh untuk tahu warna-warnanya, jadi nggak bisa hitam putih. Biayanya lumayan banget kan, tapi puji Tuhannya semuanya tuh dimintanya untuk soft file aja, jadi based on. Terus juga untuk gambar tekniknya kemarin kita sempat ngeprint karena yang ditangkap sama dosen pembimbing kita tuh tetap harus di print, tapi ternyata dari dosen pengujinya tuh nggak perlu, jadi emang tetap yang paling tinggi pangkatnya tuh dosen penguji, karena kan dosen pembimbing lebih ngebimbing aja kan, walaupun mereka juga ada nanya-nanya, tapi hak terbesarnya tuh tetap lebih ke dosen penguji. Sidangnya untuk pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan yang gimana-gimana sih, sebenarnya bisa dijawab ya, walaupun tetap masih ada maksud saya kayak gini-gini, ada salah tangkap, itu wajar lah ya, namanya juga pas lagi sidang gitu kan. Untuk di luar dari itu sebenarnya udah oke banget. Di pertanyaan-pertanyaan itu nggak cuma berhenti tentang PTL doang, tapi juga ditanya kalau misalnya nanti kalian jadi insinyur gitu ya setelah udah lulus, pertimbangan lain juga perlu gitu loh, tentang pentingin juga tentang konsep green building, zero waste itu juga penting. Maksudnya nggak cuman kalian ngasih RAB sekian, tapi coba diperhatiin juga dampaknya ke lingkungan kayak gimana. Terus pastikan konsepnya bakal sustainable ya, maksudnya berkelanjutan. Gimana caranya meyakinkan si orangnya gitu ya, perusahaannya, kalau kalian bilang ini tuh 5 tahun udah pasti masih oke nih dengan inovasi yang kalian lakukan. Kalian tetap juga harus melakukan perhitungan gitu loh. Apakah ini oke di 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, karena kan nggak cuma menyelesaikan masalah 1-2 tahun doang. Terus udah selesai dari situ, setelah udah sidang, ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Aku juga kalau nggak salah masukin juga di videonya, nanti aku bakal puterin di sini juga. Aku kayak nanya ke teman-teman. Lebih banyak yang unexpected question gitu.
Tapi sebenarnya kalau dibilang unexpected banget enggak, karena bukan pertanyaan yang kayak lintas jurusan atau apa, cuman lebih ke technical and kritis environment engineer gitu. Bapak kita udah ngomong terus masih ada yang mau nambahin karena Bapak belum dapet jawaban yang pasti. Terus juga tadi tuh untungnya kita pas ada pertanyaan kita bagi-bagi cara jawabnya, karena kalau nggak bagi-bagi cara jawabnya itu ntar kayak kelihatan banget yang satu doang dominan atau apa, dan itu pasti akan mempengaruhi gitu. Tapi untungnya tadi kata ibu sih dari pembagian presentasinya udah cukup lumayan rata, tadi udah bagi-bagi juga, makanya pas tadi awal aku sama Wima doang yang jawab, terus kita langsung gantian dulu, kita diam dulu supaya Rara sama Aisyah bisa jawab pertanyaan, baru setelah itu kalau ada yang mau jawab nambahin. Tapi untungnya gak ditanya satu persatu, gak ditanya kayak Wima coba jawab gitu ya, Padahal gitu. Nah, testimoninya aku merasa Pak Lasmi sangat memaklumi kita yang penuh banyak kekurangan. Begitu juga dengan Bu Indah dan Pak Suhar ya. Dan Bu Duina mungkin karena ya lagi kayak gimana. Nah, kalau misalnya saya sidang, nggak lengkap kalau nggak ada revisi dong. Pasti tetap ada revisi kan. Nah, lanjut lagi nih, belum selesai dramanya everybody. Harusnya kan kita dikasih waktu 7 minggu ya. Banyak banget. Jadi untuk revisi itu kita dikasih waktu 7 hari atau 1 minggu. Jadi itu kita sidangnya Jumat. Nah, Sabtu minggunya itu kita pakai untuk revisi kan. Karena kan dari hasil sidang kita udah tahu nih apa aja yang perlu ditambahin, apa aja yang perlu direvisi. Supaya Seninnya itu bisa kita kirim ke dosennya. Jadi 4 hari ataupun 3 hari itu bisa dipakai buat kasih tahu nih apakah ada yang perlu direvisi atau enggak. Sampai hari Kamis, kalau nggak salah inget, kayak kita belum dapat kepastian gitu deh. Dan itu udah H-1 kan. Dimana hari Jumat itu udah harus dikumpul ke TU. Kalau poster kita udah print. Cuman kalau misalnya untuk laporannya itu kan belum kan, karena masih harus ada yang direvisi dari si dospingnya. Tapi untungnya seingat aku kayak Kamis sorenya kita udah dapat keputusan kalau itu udah oke, jadi nggak perlu lagi direvisi, bisa langsung di print. Dan abis print itu bakal minta tanda tangan yang basahnya buat kumpul ke TU untuk nanti ditanda tangan sama kaprodinya. PTL itu overall sebenarnya seru kegiatan-kegiatannya, cuman memang menurutku bebannya lebih berat sih daripada TA kalau buat aku ya, karena kelompokku kemarin banyak banget teman-temanku yang lagi pada chaos juga sama apa yang mereka kerjakan. Memang seperti apa yang orang-orang bilang ya, semua pasti akan berlalu, dan ya betul, semua sudah berlalu karena sekarang aja kan aku juga udah selesaikan PTL-nya dan udah keluar, dan aku juga bersyukur banget karena aku udah selesaiin TA sebelumnya untuk sidang, karena kan kemarin emang niatnya tuh mau ngejar kan buat bisa lulus jadi wisuda 1 Oktober ini gitu deh. Kalau misalnya nanti teman-teman masih punya pertanyaan tentang PTL ini, bisa langsung di komen aja. Terus juga aku berharap semoga nanti teman-teman yang bakal ngejalanin PTL ataupun yang akan menjalani untuk ada di tingkat selanjutnya, semoga video ini membantu. Good luck juga buat kalian, semoga semuanya dilancarkan. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!